Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita melanjutkan janji saya kemarin. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang survei atau polling yang menarik secara online. Ya. Jadi kalau kita selama ini menggunakan Google Form saja, maka sebetulnya sudah tersedia beberapa website yang menyediakan fasilitas untuk polling atau untuk survei lebih menarik daripada Google Form. Kita buka browser, lalu kita ketikkan alamatnya, kita menggunakan Mentimeter ya. Jadi bagi yang belum pernah menggunakan, silakan disimak mentimeter.com. Kemudian kita sign up dulu ya. Meskipun di sini sudah bisa login menggunakan Google, tapi saya lebih menyarankan Anda untuk membuat akun sendiri ya. Cukup mudah, jadi cukup sign up saja, mendaftar, kemudian memasukkan email dan password. Passwordnya tidak harus password email ya, sebaiknya password lain. Nah, nanti kemudian ada email verifikasi, baru kemudian diaktifkan keanggotaannya. Di sini saya sudah menggunakan akun, ya. Nah, eh, kita akan buat presentasi baru, new presentation. Presentationnya misalnya eh, uji coba, create presentation. Nah, pada dasarnya memang Mentimeter ini difungsikan untuk melakukan survei atau polling. Seperti halnya polling secara umum atau survei secara umum, identitas tidak diperlukan ketika seseorang mensubmit atau mengirimkan pilihan atau jawaban. Tapi di sini juga disediakan pilihan kuis, ya, sehingga Bapak Ibu juga bisa menggunakannya sebagai media penilaian atau evaluasi untuk siswa. Seperti halnya ketika kita menggunakan kuisis, ya. Saya kira Bapak Ibu sudah masih mengingat penggunaan kuisis. Nah, ini dia. Tipenya ada macam-macam, ya. Ada macam-macam, ada multiple choice, ada word cloud, ada open ended, ada skill, ada ranking, ada Q&A. Untuk multiple choice, skills, ya, dan ranking ini kita menentukan dulu pilihannya. Jadi misalnya kita polling, ya. Misalnya untuk rekreasi kita memberikan alternatif tiga tempat, tiga tujuan. Ya, misalnya Jogja, Bali, dan Jakarta. Nah, kita bisa menggunakan tipikal seperti ini. Ya. Tentunya nanti eh, peserta itu hanya tinggal klik saja membuka presentasi kita, kemudian memasukkan pilihannya. Nah, kita sebagai pemilik presentasi bisa melihat mana pilihan yang paling banyak peminatnya. Ya, kita coba dulu yang paling sederhana, multiple choice. Nah, ini dia, ini pilihannya. Tampilannya nanti seperti ini menggunakan diagram batang. Ini pilihannya misalnya eh, tujuan rekreasi yang Anda kehendaki. Nah, misalnya begitu. Atau bisa kita tambahkan pilihlah tujuan rekreasi yang Anda kehendaki. Misalnya opsi satunya adalah Yogyakarta, kemudian opsi keduanya adalah Bali, opsi ketiganya adalah Jakarta misalnya. Nah, kita juga bisa menyertakan gambar. Oke, Bapak Ibu juga bisa menyertakan gambar di sana untuk lebih menarik. Ketika kita melakukan polling, misalnya kita coba gambar, ya kita bisa langsung klik drag and drop ke sini atau kita bisa pilih dari folder Jogja. Bisa kita berikan alternatif, ya, alternatif teks.
kemudian Bali, Pura Besakih kalau saya tidak salah ini ada di Bedugul. Kemudian Jakarta dengan Monasnya. Oke, nah seperti itu. Ya. Kemudian ini kita diberi kesempatan tidak hanya 3, jadi kita bisa menambahkan pilihan yang lain. Kemudian gambar secara gambar utama, ya, kita bisa juga menambahkan. Kemudian hasilnya nanti kita menghendaki berupa apa? Apakah berupa batang, diagram batang, berupa diagram lingkaran, atau donat, ya, diagram lingkaran, ataukah titik saja. Nah, gitu. Oke, kita akan coba yang diagram batang. Oke. Ini tambahan, fasilitas tambahan ya. Apabila kita menghendaki nanti eh, presentasi atau prosentase dari hasil bisa ditampilkan. Nah, ini. Kemudian yang bawah ini let participants choose multiple options, artinya dia bisa memilih satu orang itu bisa memilih lebih dari satu tujuan. Nah, ini kalau kita berikan kesempatan, kita bisa klik di sini. Each participant can select 3 options misalnya, ya. Seperti ini, apakah hanya bisa memilih 2 saja, ataukah bisa memilih 3? Artinya satu orang bisa memilih ketiga-tiganya. Kalau tidak bisa hanya satu, berarti ini kita matikan saja. Oke, setelah dianggap selesai, kita bisa presentasikan. Caranya adalah kita present. Nah, seperti ini. Ini dalam tampilan full screen. Di sana sudah ada 2 opsi cara kita membagikannya. Ada link dan ada kode. Ada link dan ada kode. Jadi, untuk link, maka link ini cukup kita share saja, maka pengguna itu bisa langsung klik pada link tersebut, dia akan masuk langsung ke survei. Sedangkan untuk kode, kita bisa meminta pengguna untuk masuk dulu ke website menti.com. Jadi bukan Mentimeter. Kalau Mentimeter tadi untuk membuka atau membuat surveinya, menti.com ini hanya untuk mengakses saja. Nah, itu dia. Kita kopikan kode 8116825. Kita ketikkan di sini 8116825. Nah, kita submit code-nya, maka presentasinya terbuka. Nah, itu dia. Jadi kita tinggal memilih. Karena tadi satu partisipan hanya bisa memilih satu opsi, maka kita bisa langsung pilih klik satu saja, kemudian kita submit. Nah, ini. Ini kita bisa melihat atau diminta untuk dikirimi hasilnya ya, dari voting tersebut. Nah, kita lihat pada halaman, nah ini dia, pada halaman presentasi yang kita buat, si pembuat presentasi akan muncul tampilan seperti ini. Jadi dari satu orang pemilih sudah memilih Bali. Ya. Demikian nanti kalau ada pemilih lain, maka dia juga bisa memasukkan pilihannya. Ketika opsi tidak kita batasi, maka seorang pemilih biasanya tidak bisa login 2 kali untuk kode yang sama. 8116825. Kita akan coba login kembali dengan dengan perangkat yang sama. Nah, kita coba apakah bisa submit. Nah, you have already voted
on this question ya. Jadi perangkat yang kita gunakan dikenali sudah mengambil suara atau sudah mengirimkan sudah berpartisipasi dalam voting sebelumnya ya, sehingga kita tidak bisa memasukkan pilihan kembali. Nah, seperti itu. Ya. Untuk menyelesaikan survei, maka kita bisa tekan escape pada keyboard. Kita akan kembali ke presentasi awal kita. Kita akan coba model-model presentasi yang lain. Jadi ada model presentasi yang lain. Kita akan coba hapus dulu. Kita kembali ke home. My presentation. Kemudian kita hapus dulu. Kita akan coba. Atau langsung membuat saja ya. Membuat new presentation. Coba 2. Nah, itu tadi contoh ketika kita memasukkan pilihan, ya, kita memberikan opsi. Kita juga bisa memberikan kesempatan kepada partisipan atau kepada surveyor itu untuk memasukkan kata-kata bebas. Jadi misalnya kita tidak memberikan pilihan, ya. Contohnya tadi di tempat rekreasi kita tidak memberikan pilihan, tapi kita memberikan alternatif supaya partisipan itu bisa bebas memilih kemana saja tujuan yang diinginkan. Ya. Misalnya kita ganti pilihlah menu buka puasa yang Anda inginkan. Atau bukan pilihlah karena kita tidak membuat pilihan, sebutkan. Sebutkan menu buka puasa yang Anda inginkan. Kemudian entries per partisipan kita berikan 3, artinya setiap partisipan itu bisa memasukkan 3 opsi. Kemudian image kita bisa menambahkan image, jadi misalnya supaya lebih menarik saja. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah masih ada extras lagi, ada setting tambahan. Jadi let participant submit multiple item. Let participant submit multiple item. Artinya setiap partisipan diberikan kesempatan untuk memilih atau mensubmit lebih dari 1 kali ya, atau beberapa kali. Nah, kalau ini kita aktifkan, berarti satu user itu atau satu gadget atau satu perangkat itu masih bisa memasukkan opsi lebih dari 1 kali. Nah, sekarang kita coba, kita present. Nah, ini dia. Kita akan coba masuk 82614842. 82614842. Kita akan coba masuk ke Menti. Ingat ya, untuk partisipan masuknya tidak ke Mentimeter tapi ke menti.com saja. Nah, ini. Kemudian kita masukkan kodenya, kita submit. Nah, ini dia. Sebutkan menu buka puasa yang Anda inginkan. Setiap partisipan diberi kesempatan memasukkan 3. Berarti misalnya sate ayam kita ketikkan. Kemudian lontong kikil. Kemudian bakso. Nah, kita submit. Nah, kita coba lagi ya, karena tadi each participant itu diizinkan untuk menjawab beberapa kali respons, maka kita akan coba lagi dengan perangkat yang sama. Kita masukkan lagi misalnya menu yang lain. Kita submit. Nah, ternyata masih bisa diterima. Nah, sekarang kita lihat tampilan pada presentasinya. Nah, ini dia. Ya. Jadi pada tipe survei yang ini, maka
karena kita tidak memberikan opsi, maka sebanyak apapun teks itu nanti akan muncul pada survei, pada hasil survei atau pada presentasi, ya. Sehingga lebih bervariasi. Ini biasanya dibuat atau diberikan untuk mengambil ide sebanyak-banyaknya dari partisipan. Seperti itu. Nah, ada yang lebih menarik lagi tentang survei, ya. Ada yang lebih menarik lagi tentang survei. Kita akan kembali ke my presentation. Untuk survei yang berupa pilihan, itu kita bisa membuat tampilannya lebih menarik lagi. Saya akan contohkan menu sahur, misalnya. Read presentation. Di sini memang tipenya sangat banyak, ya. Nanti Anda bisa mencoba sendiri, termasuk konten dari slide-nya. Jadi apakah nanti memuat gambar, memuat video, dan lain sebagainya. Itu untuk membuat presentasinya lebih menarik atau kuesionernya lebih menarik. Nah, kita punya pilihan pin on image, ya. Kita akan coba ini, pin on image. Nah, pin on image. Kemudian kita akan coba pilihlah menu sahur idaman Anda. Demikian. Kemudian gambar kita masukkan. Sahur. Oke. Save. Nah, ini kita bisa memberikan batasan, ya. Kalau kita tidak memberikan batasan, maka bebas pemilih itu nanti akan melakukan klik di mana saja. Tapi kalau kita memberikan batasan, maka kita bisa batasi di mana area yang bisa diklik oleh partisipan, ya. Kita buat bebas saja. Stylenya seperti ini. Oke. Kemudian kita present. Kita akan coba lihat nanti seperti apa hasilnya. Atau seperti apa tampilan di partisipan. Nah, ini dia. Kita diberikan kesempatan untuk melakukan klik, ya. Kita melakukan klik. Jadi ini akan lebih menarik karena kita tidak memasukkan opsi berupa teks dan kita tidak memilih berupa multiple choice, tapi kita bisa melakukan klik pada area gambar, ya. Bagaimana hasilnya? Nah, kita coba submit, ya. Sayangnya untuk opsi ini kita tidak diberikan kesempatan untuk memilih lebih dari satu kali, mengirimkan jawaban lebih dari satu kali. Nah, itu dia hasilnya. Kita bisa menghitung noktah-noktah atau node-node yang nanti akan ada di setiap menu, ya. Itu berarti jumlah peminatnya. Ketika ada 2 orang yang melakukan klik tepat di tempat yang sama, maka nanti di sana akan muncul angka. Jadi misalnya ada 3 orang yang klik tepat di tempat yang sama, maka di sana akan diwakili oleh satu node, tapi ada tulisan angka 3. Demikian. Itu jumlah pemilihnya. Jadi kita bisa mengakumulasikan saja. Bagaimana? Saya kira sangat menarik, ya. Ini sangat menarik untuk digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang selama ini membuka pesanan, makanan, ini sudah tidak perlu lagi membuat list di WhatsApp, ya. Sudah tidak perlu lagi membuat list di WhatsApp. Ini bisa menghemat tempat, menghemat sumber daya, sekaligus membuat vote kita itu semakin menarik, ya. Dan kita juga bisa memastikan bahwa satu perangkat hanya bisa digunakan untuk memilih satu kali saja. Termasuk ini bisa digunakan untuk pemilihan ketua OSIS dan lain sebagainya. Kita coba satu kali lagi untuk kuis, ya. Kuis. Jadi kalau kuis ini hampir sama atau hampir mirip dengan yang kita pernah pelajari di Quizizz. Jadi sebuah kuis kita bisa buka, kemudian peserta itu bisa join dulu, memasukkan nama,
Kemudian setelah kita start baru mereka bisa menjawab. Kita bisa buat batasan waktu. Nah, ini yang quiz. Quiznya ada select answer sama ada type answer ya. Kalau select berarti kita memilih, kalau type berarti nanti siswa diberikan kesempatan untuk mengetik jawabannya. Ya, mengetik jawabannya. Kita akan coba yang select answer saja. Nah, misalnya seperti ini. Multiple choice ya. Misalnya siapakah presiden pertama RI? Nah, misalnya demikian. Kemudian jawaban yang benar kita centang. Ya, kemudian kita bisa menggunakan gambar sekali lagi untuk lebih menarik presentasinya, kuisnya. Kemudian batasan ya, batasan menjawab. Kita bisa bisa berikan batasan waktu untuk menjawab. Karena pilihan kita bisa kurangi waktunya, ya, misalnya hanya 10 detik atau hanya ya, 10 detik saja kita coba ya, 10 detik. Kemudian apakah faster correct answer get more points? Nah, apakah sama-sama betul tapi yang menjawab lebih cepat nanti akan dapat tambahan poin? Nah, kita bisa aktifkan itu. Jadi poinnya nanti tidak hanya bergantung pada benar salah tapi juga bergantung pada cepat tidaknya seseorang menjawab. Nah, sudah, kemudian kita bisa tambahkan new slide. Untuk pertanyaan kedua, misalnya kita pilih yang tab answer. Apakah lambang dari negara Republik Indonesia burung Garuda atau Garuda Pancasila? Nah, saya demikian ya. Diberikan waktunya lebih banyak karena siswa harus mengetik atau partisipan harus mengetik ya. Sama ini juga bisa diaktifkan faster correct answer get more points. Kemudian kita bisa menambahkan music. Bisa menambahkan musik. Kita coba. Oke. Kalau sudah kita coba present. Presentasinya sudah kita aktifkan tapi belum bisa dimulai atau menunggu peserta. Kita akan coba masuk sebagai peserta. Karena kuis, maka kita diminta untuk memasukkan nama terlebih dahulu. Kita masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri. Nah, kemudian sini nanti ada beberapa icon ya untuk peserta setiap partisipan akan digambarkan oleh ikon berbeda-beda. Ketika semua peserta sudah masuk, kita bisa langsung enter untuk memulai kuisnya.
Nah, ini dia. Jawabannya salah. Ini satu jawaban. Ini satu jawaban tadi yang sudah dijawab. Jadi ada satu partisipan yang menjawab salah dan ini jawabannya muncul di sini. Nah, kalau sudah satu soal kita bisa beralih ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Ini adalah leaderboardnya. Jadi di sini nanti akan muncul data semua partisipan dengan nilai dan kecepatan menjawabnya. Karena hanya ada satu orang. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi panel ada di sini. Untuk melanjutkan presentasi kita bisa klik ke next presentation. Oh maaf, seharusnya tadi ada di slide 1 ya. Nah, kita tadi memulainya dari sini, sehingga yang muncul adalah soal yang kedua. Mestinya kita mulainya dari sini. Kita coba ulang lagi. Nah, kita mulainya dari slide yang pertama. Kita coba lagi present. Kita enter memulai. Nah, ini di tabel di tempat kita presentasi muncul. Kalau sudah dirasa cukup, kita bisa beralih ke slide selanjutnya. Akan ditunjukkan leaderboard dari soal pertama. Nah, ini leaderboard karena hanya ada satu peserta, yang muncul hanya satu saja. Poinnya dan kecepatannya, berdasarkan kecepatan menjawab. Kita bisa lanjut lagi ke next question. Nah, tadi karena kita sudah menjawab, maka jawaban kita dikunci. Jadi kita sudah dianggap salah. Kita bisa masuk ke leaderboard, kita bisa melihat. Nah, ini dia leaderboard. Kita tekan escape untuk mengakhiri quiz. Nah, itu saya kira sekilas tentang ini ditampilkan di hasil ya. Jadi kita nanti setiap peserta juga tahu berapa poinnya dan bisa melihat leaderboard, sehingga bisa melihat siapa yang ada di urutan teratas dan seterusnya. Itu saya kira sekilas tentang Mentimeter dan menti.com ya. Sekali lagi, untuk membuat presentasinya ada di mentimeter.com dan saya sarankan untuk membuat keanggotaan dulu, sign up dulu. Sedangkan untuk partisipan kita bisa melalui menti.com ya, menti.com. Oke, selanjutnya Anda bisa mencoba sendiri berbagai tipe presentasi yang ada dan berbagai kuis yang ada. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.